Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ayudi, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi 18 NPM 183112700650100. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Soal yang pertama, berikan contoh pre-sales activity. Pre-sales activity adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses penjualan terjadi. Apa saja? Di situ ada inquiry atau permintaan dan quotation, penawaran. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks, SMS atau chat, panggilan telepon, email maupun bertatap muka secara langsung. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan production planning pada SAP ERP. Modul production planning atau PP memelihara informasi mengenai produksi. Disinilah produksi direncanakan dan dijadwalkan dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Poin pertama, perkiraan penjualan atau sales forecasting. Kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Kedua, perencanaan agregat SOP. Kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperhatikan faktor seasonal, peak period atau subkontrak. Yang ketiga, pengelolaan permintaan atau demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan material atau material recruitment planning, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Terus pembelian atau purchasing, informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Penjadwalan detail atau detail scheduling, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Produksi atau production, menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Soal yang nomor 3, perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Discrete manufacturing adalah produksi berdasarkan pesanan atau produksi dalam pesanan produksi individu. Produksi sering berubah, urutan pusat kerja yang bervariasi, produk setengah jadi sering disimpan, penyimpanan sementara, komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan, pemrosesan status, konfirmasi penyelesaian atau backflash untuk operasi atau pesanan individual, pengendalian biaya berbasis pesanan repetitive manufacturing, repetitive manufacturing, produksi berdasarkan periode, produk yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama, aliran yang stabil melalui produksi, produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa penyimpanan sementara, komponen dipentaskan di lini secara berkala dan anonim. Berikutnya, mengurangi upaya kontrol atau tidak ada status prosedur, backflash berbasis periode, pengendalian biaya berbasis periode. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PAC. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama, Priority Control, memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau material recruitment plan. Yang kedua, Capacity Control, memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Hubungan produksi dan akuntansi adalah data yang dimasukkan pada sistem SAP
R3 melalui suatu PC, barcode scan, wireless PDA, atau teknologi RFID. Karena SAP adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai contoh, layar goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dan dari supplier dan PO yang menghasilkannya. Data yang akurat membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Lanjut ke soal ke nomor 5. Gambarkan flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Proses rekrutmen adalah departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja dan ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi, posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, sementara atau part-time, full-time, atau PKL, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, di atas bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Yang selanjutnya, jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon dapat juga review dari file lamaran 1 tahun terakhir. Data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk review. Interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen pemohon melakukan interview dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Untuk jabatan lebih tinggi dapat diinterview pimpinan manajer maupun pimpinan perusahaan. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai. Pada kasus tertentu diperlukan lagi interview yang kedua. Bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Jika calon menerima suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan, jika semuanya sesuai maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Bagian HR menjadwalkan new employee orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.